Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Akhirnya ada KPM yang mengunggah bukti transaksi, bukti bahwa bantuan PKH tahap keduanya ini akhirnya cair, ya KPM yang bantuannya ini dikeluarkan oleh KKS BNI. Nah, setelah menunggu beberapa lama, sekian lama, alhamdulillah akhirnya di awal Mei ya, termasuk di bulan ini, awal bulan ini, bantuannya untuk PKH tahap kedua masuk, dan ini adalah harapan bagi Anda yang tentunya masih bertanya-tanya, apakah masih ada harapan bagi bantuan PKH tahap kedua yang hari ini ya, yang hari ini masih belum masuk juga, padahal tetangganya sudah banyak yang cair. Dan juga di kesempatan ini saya ingin membahas dua aduan dari KPM bahwa setiap penyaluran bantuan PKH mereka ini dikenakan biaya ya, dikenakan potongan dengan alasan beberapa macam alasan yang disebutkan oleh KPM tersebut. Apakah benar ada aturan dari pusat yang mengharuskan adanya KPM harus menyetorkan sejumlah biaya tertentu ya, atau dipotong beberapa persen bagian tertentu untuk kepentingan dengan alasan-alasan misalkan pertemuan kelompok dan lain sebagainya? Apakah ini dibenarkan oleh pusat? Oke, Anda harus menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip, karena informasi yang akan saya sampaikan ini adalah informasi yang penting tentunya bagi Anda yang merasa menerima bantuan sosial. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah subscribe channel Inspirasi Oktara, lalu juga aktif menonton video dari channel Inspirasi Oktara secara penuh tentunya. Dan juga bagi Anda yang senantiasa meramaikan kolom komentar di channel Inspirasi Oktara, saya ucapkan terima kasih karena bentuk support dari Anda adalah spirit bagi saya untuk lebih bersemangat lagi dalam sharing informasi kepada Anda semuanya terkait dengan informasi bantuan sosial tentunya. Jangan lupa untuk membagikan channel Inspirasi Oktara kepada teman, kerabat maupun sahabat Anda, dan juga agar tentunya channel Inspirasi Oktara ke depan bisa berkembang lebih baik lagi. Jangan lupa juga untuk follow akun TikTok dari channel Inspirasi Oktara. Di situ saya membagikan seputar informasi bantuan sosial tentunya dengan durasi yang lebih singkat. Oke, langsung saja terkait dengan unggahan dari salah satu KPM yang mengunggah bukti penarikan yang disertai antara struk dan juga ada uangnya, dan ini hari ini diunggah di penerima bantuan sosial grup Facebook. Silakan Anda bisa melihat ya di layar. Oke. Saya tunjukkan di layar, ini adalah bukti penarikan yang dilakukan oleh KPM. Nah, oke, alhamdulillah barokallah rezeki awal Mei pun, tepatnya masih di bulan Syawal, tahap kedua PKH. Semoga kota-kota lain juga segera menyusul nggih pun. Amin ya rabbal alamin. Saya dari Jember, Jawa Timur. Oke, salam kenal dan lahir batin guys, seluruh tanpa terkecuali yang ada di grup ini. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Oke, di sini masih bulan Mei untuk ATM-nya ATM BNI dengan jumlah penarikan Rp950.000. Nah, ini artinya apa? Bagi Anda yang tentunya ini masih terus bertanya di kolom komentar channel Inspirasi Oktara, termasuk yang berkomentar di akun TikTok dari channel Inspirasi Oktara, memang banyak KPM yang masih bertanya apakah masih ada harapan bagi mereka yang bantuannya tahap kedua ini masih belum cair juga, padahal tetangganya atau yang lainnya ini sudah cair. Dan rata-rata memang berkeluh kesah bahwa untuk PKH tahap pertama ini cair lancar, tapi mengapa kok di tahap kedua ini masih belum masuk juga hingga saat ini? Apakah bantuannya dihapus? Oke, berkali-kali juga saya membahas, bagi Anda yang bantuan PKH tahap keduanya masih belum masuk, termasuk juga untuk BPNT ya, Maret-April yang belum cair di KKS Anda tetap harus optimis, terus berdoa dan bersabar, tetap ditunggu setidaknya hingga akhir bulan Mei. Karena kita tahu bahwa untuk penyaluran bantuan PKH tahap kedua ini masih terus dilakukan secara bertahap, ya tidak serentak, termasuk juga untuk PKH tahap kedua yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Karena memang hingga di akhir bulan Mei ini masih terus ada agenda untuk penyaluran bantuan PKH tahap kedua, baik melalui Himbara maupun PT Pos Indonesia. Seperti saja daerah kabupaten tempat saya bertugas, yaitu di Kabupaten Banyuwangi, yang nantinya untuk penyaluran bantuan PKH tahap kedua ini masih terus berlangsung hingga nanti tanggal 26 Mei. Nah, setidaknya bagi Anda yang bantuannya dikeluarkan oleh KKS, silakan Anda tetap bersabar menunggu. Yang jelas ketika misalkan bantuan di tahap pertama Anda cair dan tidak ada masalah di datanya, insya Allah bantuan Anda untuk tahap kedua ini juga akan lancar cair, tinggal menunggu waktunya saja. Sering-sering untuk jaga komunikasi dengan operator di TKS yang ada di kantor desa ataupun kelurahan, selalu tanyakan bagaimana sih status
di TKS Anda. Khawatirnya memang ketika tahap 1 cair lancar, tahap kedua ternyata mungkin ada verifikasi tidak layakkan atau yang seperti apa. Oleh karena itu, selalu cek informasi dari operator di TKS yang ada di desa ataupun kelurahan tempat tinggal Anda setempat. Jadi seperti itu ya. Nah, bukti yang sudah diunggah KPM ini menunjukkan bahwa masih ada harapan ternyata bagi KPM yang bantuannya zonk dan masih masuk juga di bulan Mei untuk bantuan PKH tahap yang kedua. Karena memang sekali lagi masih terus bertahap. Itu ya, semoga jelas. Selanjutnya dari kolom komentar channel Inspirasi Oktara, ini baru saja ya muncul 2 komentar yang memang ini hampir identik. Komentar yang pertama yaitu seperti ini. Kenapa setiap ada pencairan PKH di KP ini kampung ya, kampung saya tepatnya di desa, oke dibaca sendiri, si pendamping PKH yang ada di ke RW-an selalu minta uang setoran besarnya bervariasi. Ada yang 25.000, ada yang 50.000 per orang. Itu harus setor, alasan untuk uang kas dan keperluan rapat katanya. Apakah memang seperti itu Bang instruksi dari pusatnya? Oke, itu yang pertama. Selanjutnya, kalau di tempat saya setiap mau pencairan PKH dipungut uang dulu 20 ribuan sama ketua kelompok katanya buat biaya foto. Oke. Berbagai macam alasan dan tentunya masih banyak aduan-aduan lain ya terkait dengan pungutan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, apalagi mungkin bisa jadi oknum tersebut adalah pendamping atau yang mengatasnamakan petugas-petugas tertentu. Apakah betul ada instruksi dari pusat adanya pemotongan untuk setiap penyalur bantuan sosial? Saya tegaskan di sini bahwa bantuan sosial baik itu PKH maupun bantuan pangan non tunai atau sembako yang diterima oleh KPM ini adalah murni hak dari KPM. Memang pada prakteknya misalkan ada KPM yang mencairkan bantuannya melalui agen atau e-warung, biasanya memang ada administrasi ya, mungkin dari sebesar 2.000, 5.000 dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal pungutan karena itu adalah transaksi yang telah disepakati oleh agen maupun KPM. Tapi jika misalkan dengan alasan untuk misalkan biaya pertemuan kelompok, biaya foto, mungkin biaya administrasi apapun itu namanya, ini tidak ada aturan ya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Karena memang diupayakan bantuan yang sampai di tangan KPM, berapapun itu nominalnya, ini wajib ya tidak ada potongan apapun, tidak ada pemaksaan apapun. Yang jelas ketika Anda menerima misalkan Rp500.000, ya harapannya Kementerian Sosial tetap sampai sebesar Rp500.000. Jadi seperti itu. Sekali lagi, tidak ada pemaksaan, tidak ada pemotongan dengan alasan apapun yang dibenarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu, jika di daerah Anda menemui hal tersebut, bisa Anda perjelas ya maksudnya seperti apa, bisa Anda sharingkan. Jika misalkan memang terbukti ini adalah pungutan liar, silakan Anda bisa lapor secara berjenjang hingga sampai kepada dinas sosial terkait. Jadi seperti itu saran dari channel Inspirasi Oktara. Oke ya, bisa Anda sharing di kolom komentar channel Inspirasi Oktara bagaimana di daerah dampingan Anda. Ya saya yakin semuanya hampir sebagian besar tidak ada yang namanya potongan karena memang KPM ini bebas ya membelanjakan kemanapun, bebas menggunakan uang tersebut untuk apa, yang penting masih digunakan dalam hal keperluan apa yang mungkin keperluan sekolah dan lain sebagainya. Yang jelas bantuan ini bebas ya, hak dari KPM untuk dimanfaatkan dengan cara apapun, dibelikan untuk apapun, tapi ingat tetap bertanggung jawab dalam menggunakan uang bantuan sosialnya. Oke, demikian informasi yang mungkin bisa saya berikan. Semoga informasi bermanfaat. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.